Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Heri Satria Yudatama, di video pembelajaran yang sangat sederhana, materi sosiologi SMA kelas 10 semester 1. Nah, Sobat Teras, pada kesempatan video kali ini kita memasuki kompetensi dasar baru nih, atau memasuki bab baru di dalam pembelajaran sosiologi kelas 10, di mana kita masuk ke KD 3.2. Bagi yang kurikulum 2013, kita masuk ke KD 3.2, berkaitan dengan materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, bagi yang menggunakan program kurikulum sekolah penggerak, kita masih berada di fase E, di mana fase E capaian pembelajaran yang kedua yang kita pelajari juga sama, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi hanya istilahnya yang berbeda ya kalau di materi kita. Nah, Sobat Teras, pada materi KD 3.2 ini kita akan belajar, peta konsepnya sudah saya sediakan nih, berkaitan dengan individu, kelompok, dan hubungan sosial, di mana ada beberapa subbab yang akan dipelajari oleh Sobat Teras. Yang pertama berkaitan dengan individu dan kelompok. Nah, ini udah familiar sekali ya, kita sudah mempelajarinya di materi yang sebelumnya. Kemudian ada subbab hubungan sosial, di mana indikator-indikatornya ada hakikat interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, hingga bentuk-bentuk. Kemudian ada perspektif juga, perspektif dalam pendekatan interaksi sosial. Kemudian ada subbab status dan peran dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat kita. Dan yang terakhir hingga ke lembaga sosial, berkaitan dengan indikatornya ada pengertian, karakteristik, fungsi, dan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, Sobat Teras, kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ada manusia sebagai makhluk individu, di mana sebagai makhluk individu adalah manusia memiliki karakteristik, baik itu secara fisik, kepribadian yang berbeda antara satu individu dengan individu. Kemudian manusia sebagai makhluk yang otonom, kemudian memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Di sisi lain, ketika kita berbicara kelompok di sini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial di mana di dalamnya kita saling membutuhkan satu sama lain, kemudian kita saling melakukan hubungan sosial, baik secara individu-individu, individu kelompok, atau kelompok dan kelompok. Nah, ketika kita menjalankan hubungan sosial, di dalamnya pasti ada pola perilaku, ada faktor yang mendorong, di dalamnya ada status, ada peran. Nah, maka itulah yang akan kita yang akan kita pelajari berkaitan dengan materi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini sebagai pengantar ya. Dan pada kesempatan kali ini, konsen kita nanti akan mempelajari hakikat interaksi dan syarat terjadinya. Sehingga tujuan pembelajaran dalam video ini memahami hakikat atau pengertian interaksi sosial, kemudian mengidentifikasi kira-kira apa saja nih yang bisa menjadi syarat terbentuknya sebuah interaksi sosial di masyarakat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, apa itu interaksi sosial? Nah, di sini saya menampilkan dua gambar nih, gambar A dan gambar B. Gambar A, Sobat Teras mungkin melihat di sekitar tempat Sobat Teras apabila ada pasar akan menjumpai kegiatan di gambar A ini, di mana ada transaksi jual beli antara si penjual ini dan si pembeli. Mungkin si penjual ini menjual sayur-sayuran, menawarkan kepada pembeli, kemudian pembeli menawar, hingga akhirnya ditentukan harga dan beli berapa, mungkin kilo, cabainya, tomatnya. Nah, akhirnya terjadi proses interaksi di dalamnya, interaksi sosial. Nah, kalau kita lihat gambar B, di dalam gambar B mungkin ada penumpang yang setelah turun membayar kepada supir. Nah, kemudian penumpang ini sudah diantarkan dari tempat awal hingga tempat akhir oleh si supirnya. Kemudian dia membayar. Nah, terjadi interaksi sosial juga di dalam. Nah, kira-kira apa ya interaksi sosial? Sebelum kita berbicara jauh ke pengertiannya, di dalam proses gambar A dan gambar B, ini terjadi aksi dan reaksi. Aksi ini ya, saya sampaikan, aksi ini dilakukan oleh si penjual dan supir angkot. Contohnya, si penjual ini mungkin berteriak dulu ketika melihat pembeli lewat, kemudian dia melakukan aksi berteriak kepada si pembeli. Nah, kemudian pembeli menghampirinya, ada reaksi. Nah, reaksi ini yang ditampilkan oleh si pembeli atau si penumpang angkot ini. Nah,
Si supir angkot ini dia ketika melihat orang berdiri di pinggir jalan, kemudian dia mengklakson. Nah, kemudian penumpangnya memberikan reaksi melambaikan tangan untuk naik ke angkot. Nah, terjadi aksi dan reaksi. Nah, di dalam interaksi sosial harus ada aksi dan reaksi nih Sobat Teras. Kalau hanya aksi saja tentunya tidak bisa. Contohnya, apabila supir angkot memang klakson, kemudian orang di pinggir jalan hanya diam saja, itu hanya dikatakan sebagai aksi, bukan interaksi sosial. Atau misalnya penjual ini ketika dia berteriak, silahkan mampir. Nah, si pembeli hanya lewat acuh tak acuh, tidak memberikan respon apapun, reaksi apapun. Maka itu dikatakan sebagai aksi. Nah, lalu apa sih yang bisa kita pahami dari menganalisa dua gambar ini berkaitan dengan interaksi sosial nih Sobat Teras? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Nah, sehingga di dalamnya terjadi sebuah reaksi nih, antar individu dan kelompok maupun antar kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, si Gilin mendefinisikan terjadi interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Jadi sama ya istilah atau pengertiannya. Jadi ini hakikat interaksi sosial, harus ada hubungan timbal balik dari aksi dan reaksi tersebut, baik dari antar individu, kelompok, atau individu dan kelompok. Seperti yang ada di gambar ini, misalnya ketika ibu guru mengajar, kemudian memberikan materinya, kemudian para siswanya bereaksi dengan semangat, senang terhadap pembelajaran tersebut, maka terjadi sebuah interaksi sosial. Sobat Teras bisa memahaminya ya dengan mudah berkaitan dengan apa sih pengertian interaksi sosial. Jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi, hubungan timbal balik antara individu, kelompok, atau individu dengan kelompok di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, apapun yang dilakukan, seperti kita mengajar secara virtual, nah itu terjadi interaksi sosial di dalamnya. Ini yang pertama berkaitan hakikat interaksi sosial. Kemudian, kira-kira di dalam interaksi sosial syarat apa saja nih supaya sebuah interaksi sosial itu bisa terjadi? Nah, ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Apa itu kontak sosial? Apa itu komunikasi? Kita akan bahas. Yang pertama adalah kontak sosial. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui hubungan fisik langsung. Kalau kita memahami kontak kan artinya ada hubungan fisik secara langsung nih, menyentuh, berkontak secara langsung. Namun kontak sosial juga bisa terjadi tanpa saling menyentuh atau dengan perantara. Nah, di dalam kontak sosial, ada beberapa sifat. Yang pertama bersifat positif dan negatif. Kontak sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam masyarakat kita bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Dan juga bisa bersifat primer atau langsung dan sekunder atau tidak langsung. Nah, lalu apa nih contoh-contohnya? Nah, kita akan memahaminya nih dengan gambar-gambar yang sudah saya tampilkan. Sifat kontak sosial yang negatif. Nah, kontak sosial yang negatif dalam masyarakat kita contohnya apa? Misalnya konflik, pertentangan di dalam kehidupan masyarakat kita, perkelahian, itu adalah kontak sosial yang sifatnya negatif. Mereka kan kontaknya mengarah ke yang negatif. Kemudian kontak sosial juga ada yang sifatnya positif, seperti kerjasama, kalian diskusi dalam belajar, kemudian gotong royong di kehidupan masyarakat kita. Nah, itu adalah kontak sosial yang positif. Nah, kemudian kontak sosial juga ada yang primer, langsung ya, tatap muka, seperti misalnya ini seorang yang sedang mengajar kepada peserta didiknya, atau mungkin sekunder melalui perantara, seperti kita ini belajar, itu sekunder nih. Kalian tidak langsung bertatap muka dengan saya sebagai narasumber dalam materi ini. Nah, di dalam kontak sekunder atau tidak langsung, itu juga dibagi menjadi dua, yang melalui perantara ya. Ada sekunder langsung, ada sekunder tidak langsung. Ketika sekunder langsung, misalnya saya bertelepon ke Pak RT misalnya. Saya telepon ke Pak RT ingin membahas mengenai surat izin mendirikan bangunan. Ketika saya mengambil handphone saya, kemudian saya kontak, kemudian yang mengangkat adalah Pak RT langsung. Nah, itu namanya kontak sekunder langsung. Namun, ketika misalnya, contoh yang sekunder tidak langsung adalah ketika saya akan izin ke Pak RW, ke Pak RW untuk mendirikan bangunan.
Tetapi saya melalui perantara Pak RT dulu, supaya nanti Pak RT yang menyampaikan ke Pak RW. Nah, itu namanya kontak sekunder tidak langsung. Artinya ada pihak ketiga sebagai perantara. Atau misalnya kalian izin tidak masuk nih ke pembelajaran di sekolah, kemudian izin kalian lewat orang tua menyampaikannya kepada guru, wali kelasnya. Nah, itu namanya sekunder tidak langsung. Ada pihak ketiga atau perantara di dalam kontak sosial yang terjadi. Nah, ini menjadi syarat yang pertama nih, supaya supaya interaksi sosial bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu ada kontak sosial. Sifatnya ada negatif, ada positif, ada kontak primer, ada kontak sekunder. Primer langsung, sekunder tidak langsung. Nah, sekunder yang tidak langsung ini dibagi menjadi dua, ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Ini yang pertama ya Sobat Teras. Kemudian yang kedua harus ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, jadi ada pengiriman dan penerimaan pesan, sehingga pesan itu bisa tersampaikan, dapat dipahami. Ketika ketika di gambar A misalnya, terjadi transaksi jual beli, pasti ada komunikasi di dalamnya antara si penjual, ada si membeli. Penjual menyampaikan pesan ini harganya, kemudian 1 kilonya berapa, kemudian pesan itu diterima oleh si pembeli. Nah, terjadi komunikasi. Di dalam komunikasi ada 5 unsur pokok. Nah, yang pertama adalah harus ada komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga ada pesan itu sendiri, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan. Apa isi pesannya? Nah, kemudian yang keempat ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Kira-kira apakah medianya lisan secara langsung, atau mungkin menggunakan perangkat telepon, smartphone atau gadget, atau menggunakan surat kabar, atau medianya menggunakan kanal YouTube seperti yang saya lakukan ini untuk menyampaikan informasi, pesannya berupa materi-materi sosiologi. Kemudian saya menjadi komunikator. Komunikannya adalah kalian semua nih Sobat Teras yang ada di rumah. Kemudian efek perubahan yang terjadi setelah mendapat pesan. Jadi efeknya apa nih? Sobat Teras di rumah bisa memahami materi ini atau tidak, atau justru malah bingung, atau bisa mudeng atau paham. Nah, ini adalah efek. Nah, ini adalah 5 unsur pokok di dalam komunikasi di sebuah interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian, kelima unsur ini itu bisa berperan dalam 3 tahap komunikasi. Nah, ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi 5 unsur tadi itu akan memainkan perannya dalam 3 tahap komunikasi. Yang pertama adalah pembuatan kode. Pembuatan kode ini dilakukan oleh si komunikator yang menyampaikan pesan. Kira-kira pesan apa yang akan dibuat nih? Apakah menggunakan PowerPoint seperti saya, atau pesannya berupa gambar, pesannya berupa suara? Nah, dibuatlah oleh si komunikator. Kemudian ada penyampaian. Penyampaian itu menggunakan media. Kira-kira medianya apa ya? Apakah menggunakan majalah, apa menggunakan surat kabar, apa menyampaikan secara langsung, apa menggunakan kanal YouTube seperti saya. Kemudian ada pemecahan kode. Nah, tahapan yang terakhir. Si komunikan yang menerima pesan tadi dari media di penyampaian ini, dia harus memecahkan kode. Apakah dia bisa memahami pesan yang disampaikan? Hingga nanti menimbulkan efek. Efeknya apa? Dia bisa menerima pesan tersebut, kemudian dia membalasnya, dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi 5 unsur pokok di dalam komunikasi yang kemudian berperan dalam 3 tahap komunikasi, pembuatan kode, penyampaian, hingga pemecahan kode. Nah, Sobat Teras, komunikasi ini adalah syarat yang kedua, supaya interaksi sosial bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa syarat syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Nah, semoga Sobat Teras bisa memahaminya ya, berkaitan dengan materi syarat terbentuknya sebuah interaksi sosial.
Jadi materi kita untuk video yang pertama ini sudah selesai, yaitu hakikat interaksi sosial atau pengertian interaksi sosial, bahwa hubungan timbal balik dalamnya ada aksi dan reaksi baik secara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, syarat terbentuknya interaksi sosial harus ada kontak sosial, di mana kontak sosial ada yang sifatnya positif, negatif, ada primer secara langsung, ada sekunder secara tidak langsung. Kemudian yang kedua ada komunikasi, di mana komunikasi ada 5 unsur: komunikator, komunikan, media, pesan yang disampaikan, hingga efek. Di mana 5 unsur ini berperan dalam tahapan komunikasi, di mana ada 3 tahapan: pembuatan kode, penyampaian, hingga pemecahan kodenya. Sekian dan terima kasih berkaitan dengan video pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya berkaitan dengan materi interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.